Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi nih pertemuan selanjutnya ya, tetap masih di bilangan eksponen. Oke, kita belajar namanya menyederhanakan bentuk eksponen ya. Ada A seperti ini, B dan ini C ya. A dan B itu muat huruf, artinya variabel, yang C itu angka gitu ya. Terus gini, gimana cara pengerjaannya adalah sama dengan yang kemarin, tetap kita gunakan sifatnya dulu. Itu warna hitam aja ya. Jika sebenarnya M pangkat 2 N dibagi dengan 2 dikali dengan 4 M pangkat 3 kali N dibagi dengan M. Nah, ini yang A ini ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat huruf atau variabel yang sama. Di sini coba kita pandang posisi M dan M di sini ya. Coba kita pandang aja ini posisi M dulu ya, M-nya dulu. Sebelum M angkanya boleh ini 4/2, angkanya saya kerjakan dulu aja biar enak. Jika sudah, lihat pertanyaan ini, M pangkat 2, ini M pangkat 3. Nah, ini M ini pangkat berapa? 1 kalau nggak ditulis ya. Nah, kalau gimana kalau itu? Ya udah, kalau ini kali ini aja deh Bapak, bagi ya. Jadi ini M pangkat 2, karena dengan 3 maka dia diapakan? Ditambah dengan 3 karena dibagi dikurangi 1. Gitu aja. Terus untuk yang posisi N, coba perhatikan N ini juga N di sini ya. Jadi kalau gitu N ini kan pangkat 1 ya, ini juga mau berasa 1. Jadi apa? 1 ditambah berapa? 1 ya. Jadi karena dia dikali maka ditambah. Hasilnya 4/2 2 kali dengan M. Nah, di sini 2 tambah 3 5 kurang 1 apa? 4 N 1 tambah 1 jadi berapa? N pangkat berapa? 2. Maka inilah bentuk sederhana dari yang A. Jadi tetap gunakan sifat-sifatnya. Yang B sekarang, yang B itu 3 S pangkat 4 ya. 3 S pangkat 4 R pangkat 3 kurung lagi dikali dengan 2 S pangkat 5 kalikan dengan T, ada variabel T ya, atau huruf T. Saya bagi dulu kan 8S R pangkat 3. 8S R pangkat berarti 3. Udah, kita kerjakan lagi sekarang. Nah, caranya kita lihat angka dengan angka dulu aja biar enak ya. Angka kita depan. Di sini ada 3, ada 2 ya. Jadi tinggal dikalikan saja. 3 kali 2 6, terus dibagi dengan 8, jadi 6/8. Sekarang kita lihat posisi huruf atau variabel yang sama dulu. Kita pada posisi S, ini S pangkat 4, ini S pangkat berapa? 5, ini S pangkat berapa? Ini 1. Jangan lupa ya, kalau nggak tulis lupa 1. Jadi kalau saya tulis S 4 tambah berapa? 5 kurangi 1. Untuk yang R sekarang, jadi R pangkat 3, yang di sini tidak ada R, yang di bawah ada R, jadi apa? R pangkat 3, karena dia dibagi maka apa? Kurangi ya. Saya geser di sini. Setelah itu tinggal apa? Ada variabel T. T gimana Pak? Nggak ada temannya. Ya sudah, T saja, nggak masalah ya. Oke, kita selesaikan lagi di sini. 6/8, ini saya bagi 2 tinggal 3, ini saya bagi 2 tinggal 4. Terus ini adalah S 4 tambah 5, iya benar, 9 kurangi 1 jadi adalah 8. Terus ini R 3 kurangi 3, R pangkat 0. Tadi ada apa nih? T ya. T. Jika sudah, selesaikan lagi di sini. Jadi 3/4 kali dengan S pangkat adalah 8. Pangkat 0 ya. Ingat-ingat kalau dia pangkat 0 nilainya berapa? 1. Jadi nggak ngaruh, tinggal apa? T. Ingat-ingat ya, semua bilangan ya, bilangan di pangkat 0 nilainya berapa? 1. Jadi kalau saya punya A pangkat 0 nilainya juga berapa? 1. Kalau saya punya 5 pangkat 0 nilainya berapa? 1 juga. Jadi semuanya di pangkat 0 nilainya berapa? 1. Untuk yang C ya, yang C
Nah, ini ada angka nih 16 3/4 ditambah dengan 9 1/2. Itu dulu ya. 16 3/4 ditambah dengan 9 1/2. Terus dibagi dengan 125 tadi itu ya. Nah, bagi dengan 125 pangkat berapa tadi? Lupa ini ya. Saya geser lagi ke atas. 2/3 dikurangi dengan 27 pangkat 1/3 tadi ya. Oke, kita selesaikan kalau gitu di sini aja. Nah, ini cara ngerjakannya bagaimana Pak? Kalau pangkatnya ini berbentuk apa? Pecahan ya. Pangkatnya berbentuk pecahan. Nah, ini paling pecahan. Saya berikan caranya kayak gini. Nah, ini terus sudah jadi 3/4 ya. Jadi caranya kayak gini. Ini berapa nih? 4. Maka 16 harus kita rubah berapa pangkat 4 yang nilainya 16. Nah, ini ya, berapa pangkat 4 yang nilainya 16. Pertanyaannya, kenapa kok dibuat 4? Karena 4 dengan 4 ini sama. Nanti mainnya coret, bisa dicoret. Jadi saya ulangi lagi. Berapa pangkat 4 yang nilainya 16? Yaitu berapa? 2. Ditambah lagi, ini coret ya, habis ya. Nah, 9 jangan sama kalau itu. Berapa pangkat 2 yang nilainya berapa? 9, yaitu berapa? 3. Oke, dibagi lagi di sini ya, luruskan. Dari 125 juga sama caranya. Ini berapa pangkat 3 ya. Ini 2 per berapa pangkat 3 yang nilainya adalah 125, yaitu berarti 5 dikurangi 27 juga sama. 27 berapa pangkat 3 yang nilainya 27, yaitu berarti 3. Yang sudah dicoret, ini juga dicoret. Nah, ini alasannya kenapa dicoret dulu. Ini alasannya kenapa dirubah dulu juga ya, biar apa? Bisa dikerjakan. Kalau dalam bentuk pangkat pecahan kayak gini ya susah, nggak bisa dikerjakan nantinya. Tinggal apa? 2 pangkat 3 ditambah dengan sisanya 3 pangkat berapa? 1 dibagi dengan 5 pangkat 2 dikurangi dengan 3 pangkat berapa? 1. Oke, kita selesaikan lagi. 2 pangkat 3 8 ditambah 3 pangkat 1 berarti 3. Ini dibagi dengan 5 pangkat 2 berapa? 25 dikurangi dengan 3. Kalau kita selesaikan 8 tambah 3 11 per 25 kurangi 3 22 ya. Kalau ini saya bagi 2 saya sederhanakan. Kalau saya bagi 2 bagi 11 ya. 11 bagi 11 1. Ini bagi 11 jadi 2. Selesai seperti ini. Ya lumayan lah ya. Yang nomor yang C lumayan karena dia mainnya pangkatnya apa? Pecahan. Oke, sekarang soal selanjutnya di sini. Nah, sekarang kita main di bentuk akar ya, sederhanakan bentuk akar. Tetap review, saya yakin di kelas 9 ini sudah pernah diajarkan ya. Yang A, ini 2 akar berapa? 20 ditambah akar 75 dikurangi akar 48. Nah, gimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita sederhanakan dulu 2 akar. Nah, 20 ini harus kita rubah berapa kali berapa? Yang nilainya 20. Dan salah satu bilangannya harus bilangan kuadrat. Jadi kalau saya order di sini kayak akar 20 ya. Jadi berapa kali berapa sama dengan 20? Jadi apa? 4 sama kali berapa kali? 5. Nah, kenapa kok pilih 4? Karena 4 ini bilangan kuadrat. Nanti kalau bilangan kuadrat bisa keluar dari akar. Lupa bilangan kuadrat itu berapa saja? Bilangan kuadrat itu apa? 1, 4, apalagi 9, 16, 25, 36 dan seterusnya itu bilangan kuadrat. Jadi 20 kita pilih berapa? 4 kali berapa kali? 5. Oke. Yang di sini, nah 75 juga sama. Berapa kali berapa? Ya jelas 25 kali berapa? 3. Ya. Dikurangi dengan kalau 48 berapa kali berapa? 16 kali berapa? 3. Harus bilang harus bilang kuadrat ya. 16 kali 3. Yang ini kuadratnya 25 ya. Oke, saya selesaikan lagi di sini.
next. Jadi ini 2 tetap akar 4 keluar dari akar jadi berapa? 2. Akar 5 gimana Pak? Ya tetap akar 5 ditambah dengan, kalau 25 keluar dari akar jadi berapa? 5. Nah 3 nya gimana? Tetap di dalam akar 3. Yang 16 Pak, 16 jadi 4 akar berapa? 3. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Ya sudah, kita selesaikan lagi di sini. Nah, sama dengan 2 kali 2 berapa? 4 akar 5 ditambah dengan 5 akar berapa? 3 kurangi dengan 4 akar berapa? 3. Jika sudah, baru diselesaikan. Akar 5 akar 3. Wah, ini nggak bisa nih Pak kalau diselesaikan Pak. Iya memang. Nah, yang bisa diselesaikan yang mana? Yang akarnya sama. Jadi ini 3 bisa dikerjakan. Yang ini nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana Pak? Tetap tulis saja. Oke, ini 5 akar 3 kurangi 4 akar 3. Yang intinya 5 kurangi 4. Jadi berapa? 1 akar 3. Umumnya 1 nggak usah ditulis ya. Umumnya 1 tidak usah ditulis. Maka tinggal apa? 4 akar 5 ditambah dengan akar 3. Selesai, ini jawabannya. Inilah bentuk paling sederhana untuk akar ya. Oke, yang B sekarang ya. Yang B itu adalah, nah di sini B, 3 per akar 2 ditambah dengan akar 5 min akar 3. Ini berapa? 4. Oke, gini aja kan ya. Terus gimana cara pengerjaannya nih Pak? Nah, perhatikan di sini. Letak perbedaannya, akarnya ada di bawah, artinya penyebut. Ya, ingat di matematika penyebut tidak boleh dalam bentuk akar, jadi nggak diizinkan. Caranya gimana kalau itu? Nah, ada 2 bentuk. Sekarang kita coba kerjakan yang ini dulu ya. Yang ini dulu kita kerjakan. Nah, ini gimana cara pengerjaannya? Jadi warna biru aja lah. Jadi 3 dibagi dengan akar 2. Nah, caranya adalah penyebut tidak boleh untuk akar, maka akarnya kalau hilang maka kalikan dengan apa? Akar 2 per akar 2 sama ya. Jadi kalikan dengan yang sama. Kalau ini 3 gimana? Ya 3 aja sama. Dengan sama ini pasti akan hilang nanti akarnya di bawah. Yang di atas ngikuti. Ini 3 akar 2 per akar 2 kali akar 2 berapa? 2. Nah, ini boleh tulis dengan 3 per 2 akar 2. Oke, paham ya sampai di sini ya. Untuk yang di sini, yang satunya lagi ya, yang ini. Nah, yang ini Pak, ini gimana ya Pak yang ini? Oke, ya, warna merah gitu aja ya. Nah, yang ini gimana nih? Sama ya, intinya kasusnya sama ya, ya penyebutnya dalam bentuk akar, nggak boleh intinya. Jadi satu lagi 4 dibagi dengan, luruskan nih, akar 5 min akar 3 ya. Caranya kalikan dengan sekawannya. Sekawannya apa? Sekawan dari penyebutnya. Kalau ini akar 5 kurangi akar 3, maka sekawannya adalah akar 5 ditambah dengan akar 3. Jadi bedanya di mana? Kalau dia min maka dia plus, itu sekawan. Angkanya sama. Akar 5 ini akar berapa? 3. Yang di atas ngikut. Akar 5 plus akar berapa? 3. Itu aja. Kalau kita kerjakan lagi jadi 4 akar 5 plus apa? Akar 3. Nah, yang di bawah bagi ya. Nah, kalau dia dikenakan sekawan, nah enaknya sekawan gini. Jadi tinggal apa? Depan kalikan dengan depan. Terus belakang kalikan dengan belakang. Itu enaknya akar sekawan. Jadi yang ini dengan yang ini gimana Pak? Nggak perlu karena sudah sekawannya ya. Jadi tinggal akar 5 kali akar 5 jadi berapa? 5 kurangi dengan 3, akar 3 kali akar 3 jadi berapa? 3. Ini 4. Ini akar 5 plus akar 3 dibagi dengan, bagi jelek garisnya,
luruskan, udah jelek juga ya. Kalau ke atas ya tutupin nanti, ya udah gini aja. Oke. 5 kurangi 3 2 ya. Oke, ini boleh coret bagi tinggal 1, ini tinggal berapa? 2. Maka tinggal apa? 2 dalam kurung akar 5 plus akar 3. Oke, tinggal selesaikan aja kalau gitu. Selesaikannya saya geser lagi di sini. Tinggal apa? 2 kali akar 5, 2 akar 5 ini sama ini ditambah 2 akar berapa? 3. Inilah hasil akhirnya. Lupa tadi kan soalnya ditambah. Iya. Oke, kita tambah aja kalau gitu soalnya. Maka tadi awalnya apa? 3/2 akar 2 ditambah dengan ini hasilnya ya. 2 akar 5 ditambah 2 akar 3. Oke, coba perhatikan di sini. Ini akarnya berapa di sini? 2. Ini 5. Ini berapa? 3. Enggak ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama gimana? Ya nggak bisa diselesaikan. Terus gimana hasil akhirnya? Ya sudah ini aja. Nah, inilah sebagai hasil akhirnya. Oke. Dipahami pelan-pelan ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.